Di awal film, kita bertemu dengan pasangan suami istri yang bernama Martin dan Lina. Suatu pagi, Lina menemukan sebuah kertas saat akan membuat teh di dapur. Martin ternyata telah menyiapkan kejutan untuknya karena hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Lina mengikuti petunjuk di kertas itu hingga menemukan kado di lemari yang ternyata berbeda dengan kado yang Martin sembunyikan. Lina akhirnya menjelaskan bahwa dia sudah melihat kertas itu saat bangun tidur dan menukar kadonya. Akibatnya, kejutan ulang tahun pernikahan dari Martin pun gagal. Martin bekerja di perkebunan teh milik keluarga Thomas. Pagi itu, saat Martin mengawasi pekerja memanen teh, anak laki-laki Thomas yang bernama Paul menelpon dan mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Happy anniversary, dah. Thanks dah. Martin lalu memberitahu Paul bahwa Bansal, pesaing bisnis yang licik dan kejam, telah menelponnya berkali-kali dan memintanya bertemu. Tapi Martin berusaha menghindar. Paul lalu menyarankan agar Martin menemui Bansal dan mencari tahu apa yang ia inginkan. Casual போய் மீட் பண்ணிட்டு வாடா அவனை. புரியுதா? வெச்சிடுறேன். அப்படிலாம் ஒன்றும் நினைக்காத மாட்டேன். மீட் பண்ணிட்டு வா. Adegan lalu berpindah ke kantor Martin, di mana seorang staf yang bernama Ram masuk membawa berkas. Martin bertanya apakah Ram sudah punya pacar dan bagaimana cara ia memberikan kejutan untuknya. girlfriend இருக்குல்ல? ஆமா சார். வித்தியாசமா சுத்தமா எதிர்பார்க்காத மாதிரி. அது மாதிரி? Ram lalu menjelaskan bahwa dia pernah mengunduh aplikasi yang bernama Hidden Face di ponsel pacarnya secara diam-diam. Melalui aplikasi itu, ia dapat merekam semua kegiatan pacarnya sehari-hari dan membuat video sebagai hadiah ulang tahun. Martin tertarik dengan ide tersebut. Ia langsung menonton tutorial di YouTube dan mengunduh aplikasi itu di ponsel Lina pada malam harinya, lalu menyembunyikannya. Keesokan harinya, Martin membuka laptop dan melihat semua yang dilakukan Lina di rumah melalui aplikasi tersebut. Dia merekam semua kegiatan istrinya. Tiba-tiba, Martin mendapat telepon dari Bansal. Ia mengundang Martin datang ke rumahnya. Di malam harinya, Martin menemui Bansal di rumahnya. Ia meminta Martin bekerja di perkebunannya karena Bansal terkesan dengan hasil kerja Martin yang bisa membuat perkebunan keluarga Thomas berkembang pesat dalam 4 tahun. Adegan beralih ke masa lalu. Ayah Martin dan Thomas dulu adalah teman sejak kecil yang sama-sama pergi ke Assam untuk mencari pekerjaan. Keluarga Martin mengalami kecelakaan. Ibunya meninggal dan ayahnya mengalami kelumpuhan dan akhirnya meninggal pada saat Martin berumur 2 tahun. Thomas kemudian merawat dan membesarkan Martin seperti putranya sendiri. Mereka memasukkan Martin ke perguruan tinggi terbaik dan mengurus pernikahannya. Karena hal itu, Martin merasa berutang budi pada keluarga Thomas. Dan bekerja di perkebunan Thomas adalah bentuk pengabdian dan kesetiaannya. Mendengar hal itu, Bansal marah. Keesokan paginya, Martin pergi ke kantor dan membuka aplikasi seperti biasa. Dari aplikasi itu, tiba-tiba ia melihat ada tangan seorang pria yang sedang memegang rokok. Martin tidak tahu siapa pria itu. Karena curiga, Martin mengirim pesan kepada Lina. Namun, Lina hanya membaca pesan tersebut dan menyimpan kembali handphonenya. Martin merasa curiga dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di malam harinya, saat makan malam, Lina bertanya kepada Martin yang terlihat murung dan tegang. என்னாச்சு மார்ட்டின்? ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்க? Martin lalu bertanya kepada Lina apa yang ia lakukan di rumah hari ini. Lina lalu menjawab, நீ போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வீடு க்ளீன் பண்ணிட்டு லஞ்ச் சமைச்சிட்டு இருந்தப்பதான் நீ கூட மெசேஜ் அனுப்பியிருந்த போல. Di keesokan harinya, Martin bergegas ke kantor dan membuka aplikasi untuk memantau rumah. Ia melihat Lina mendapat panggilan telepon dari seseorang. Martin tidak dapat mendengar percakapan mereka karena izin audio belum diaktifkan.
Setelah panggilan berakhir, Martin melihat kaki seorang pria keluar dari rumahnya. Martin semakin yakin ada seseorang yang menemui istrinya saat ia tidak ada di rumah. Untuk mencari tahu siapa orang itu, ia memasang aplikasi di handphone lamanya dan membeli handphone baru. Malam harinya, ia mengambil handphone Lina dan mengaktifkan izin audio serta memasang aplikasi untuk memantau pesan WhatsApp. Keesokan harinya, di kantor Martin memantau rumah melalui aplikasi itu. Tiba-tiba, handphone Lina mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Martin lalu memperhatikan foto di nomor itu, namun ia tidak mengenalnya. Martin terus memperhatikan setiap pesan yang mereka kirim. Tiba-tiba, orang misterius itu menelpon Lina. Bahkan, ia memanggil Lina dengan sebutan sayang. Orang misterius itu mengatakan kalau ia sudah berada di depan rumah Lina. Ia lalu masuk ke dalam rumah. Akhirnya, dari percakapan mereka, diketahui kalau orang misterius itu bernama Surya. Surya menanyakan kepada Lina kapan ia akan menjalankan rencana yang sudah mereka buat. Dan Lina mengatakan kalau ia akan memberitahu jawabannya besok. Hati Martin hancur mengetahui hal ini. Film kemudian beralih ke masa lalu saat Martin baru mengenal Lina. Martin dan Lina bersekolah bersama. Mereka semakin dekat hingga Martin mengungkapkan perasaannya. Namun, Lina menolak dan menganggap Martin sebagai teman biasa. Martin lalu melanjutkan pendidikannya di kota. Dan beberapa tahun kemudian, ia bertemu kembali dengan Lina. Hubungan mereka pun kembali dekat. Hingga akhirnya, Martin melamar dan menikahi Lina. Keesokan harinya, Martin memeriksa pesan WhatsApp milik Lina. Ia menemukan pesan dari Surya yang mengatakan kalau mereka akan bertemu pukul 3 di tempat biasa. Martin memantau Lina yang sedang bersiap-siap bertemu dengan Surya. Dari percakapan mereka, Martin mengetahui bahwa Surya dan Lina merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Surya memberikan racun kepada Lina untuk dicampurkan ke dalam makanan. Surya lalu memberikan pistol kepada Lina. Jika racun itu tidak berhasil, ia meminta Lina menghabisi Martin dengan menembaknya. Malam harinya, Martin bermimpi buruk tentang Lina dan Surya yang berhasil membunuhnya. Setelah terbangun, dia menelpon temannya yang bernama Vicky dan meminta pistol yang harus ia dapatkan paling lambat besok pagi. Pagi harinya, Martin mendapatkan pistol dan mulai mengawasi Lina. Dia mengikuti Lina ke tempat kemarin dan mendapati Lina bertemu lagi dengan Surya. Lina mengatakan bahwa ia tidak bisa membunuh Martin. Hal itu membuat Surya marah. Ketika Martin mendengar Surya menjelek-jelekan dirinya, ia semakin marah dan bersiap menembak. Namun, tiba-tiba Lina menembak Surya menggunakan pistol itu. Setelah membunuh Surya, Lina menelpon seseorang. Ia mengatakan bahwa sudah membunuh Surya sesuai perintahnya. Martin terus mengawasi Lina. Dan ia sangat terkejut mengetahui bahwa orang di mobil itu adalah Bansal. Lina kembali masuk ke rumah kosong dan berusaha memindahkan mayat Surya. Martin tiba-tiba masuk dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. யார் இவன்? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. வாய் திறந்து இதை சொல்லு லீனா. Lina lalu menunjukkan video Martin dan seorang perempuan. Lina mengatakan bahwa mereka mengancam akan menyebarkan video itu jika Lina tidak mengikuti perintah mereka. Lina lalu menjelaskan bahwa ia mendapat video itu dari Bansal. Ia ingin Martin keluar dari perkebunan teh milik keluarga Thomas dan bekerja untuknya. Bansal juga memerintahkan Lina untuk mengirim salinan dokumen warisan yang disimpan oleh Martin di rumahnya. Surya adalah anak buah Bansal. Awalnya, ia hanya bertugas untuk mengumpulkan dokumen tersebut. Namun, Surya mengaku menyukai Lina dan ingin menikahinya. Surya
kemudian berencana membunuh Martin agar ia bisa hidup bersama Lina. Lina lalu memberitahu Bansal tentang rencana Surya, dan Bansal memerintahkan Lina untuk membunuh Surya menggunakan pistol yang sudah diberikan olehnya. Setelah mendengar semuanya, Martin pulang bersama Lina. Ia lalu pergi ke danau dan membuang pistol yang digunakan untuk membunuh Surya. Martin kembali ke rumah kosong dan mengurus mayat Surya. Ketika ia akan mengangkat mayat Surya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Namun, ketika diangkat, tidak ada jawaban. Martin kemudian mengambil mayat itu dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Dan lagi-lagi, Martin lalu membawa mayat Surya ke hutan wilayah perkebunan tempat ia bekerja. Ia menggali lubang dan memasukkan mayat Surya di sana. Namun, lagi-lagi ia mendapat telepon dari nomor yang sama. டேய் என்னடா Martin lalu pulang dan marah kepada Lina karena mengikuti perintah Bansal. Dia mencurigai skenario itu dirancang oleh Bansal. Lina tiba-tiba teringat. Ia mengatakan bahwa Bansal memintanya memasang aplikasi di ponsel Martin. Martin menemukan aplikasi Hidden Face di ponselnya. Ia baru menyadari bahwa panggilan misterius itu digunakan untuk merekam tindakannya mengurus mayat Surya. Tiba-tiba, polisi datang ke rumah mereka. Martin lalu kabur melalui pintu belakang. Berita tentang Martin tersebar di TV keesokan harinya. Televisi melaporkan bahwa Martin berselingkuh dengan sekretarisnya dan membunuh suami selingkuhannya. Polisi menemukan mayat Surya di perkebunan tempat Martin bekerja. Martin lalu menemui Vicky. Ia meminta Vicky menyiapkan mobil untuknya. Martin bersikeras bahwa dia tidak membunuh siapapun dan dijebak oleh Bansal. Di tempat lain, Paul menonton berita tersebut. Martin lalu menghubungi Paul dan mengatakan kalau dia dijebak oleh Bansal, tetapi Paul tidak mempercayainya. Martin lalu pergi ke gudang milik Bansal untuk memantau situasi. Tak lama kemudian, dia melihat Bansal keluar dari mobil dan mulai mengikutinya. Bansal memasuki sebuah tempat dan bertemu dengan Paul. Martin akhirnya menyadari bahwa mereka bersekongkol. Martin kemudian mengikuti Paul yang pergi ke sebuah rumah. Martin menyelinap masuk ke rumah itu. Ia membuka kamar dan menemukan bahwa Paul adalah dalang di balik semua ini. Di dalam kamar itu, Martin melihat komputer dengan kamera yang terhubung di depan rumah, kantor, mobil, dan handphonenya. Ternyata, Paul telah mengawasi setiap gerak-geriknya. Saat mengamati semua itu, Paul masuk kamar dan mereka terlibat baku hantam. Martin berhasil mengambil sebuah pisau dan memaksa Paul untuk menceritakan semuanya. Paul akhirnya mengakui bahwa ayah Martin bukan teman ayahnya sejak kecil. Dulu, ayah Martin membeli 3.000 hektar tanah di daerah yang bernama Asam. Ia merekrut ayah Paul untuk mengelolanya. Setelah ayah Martin mengalami kecelakaan, Thomas merencanakan untuk merebut semua hartanya. Tiba-tiba, seseorang memukul kepala Martin dari belakang. Dan ternyata itu adalah Thomas. Thomas akhirnya mengakui kalau dia sudah membunuh ayah Martin untuk menguasai semua hartanya. Setelah menceritakan semuanya, Thomas memerintahkan Paul untuk menelpon polisi. Namun, Martin berhasil melarikan diri. Martin lalu menemui Vicky dan memaksa Vicky membawanya ke suatu tempat. Martin pergi ke rumah lamanya untuk mencari informasi. Setelah membuka buku dan dokumen lama, dia menemukan surat ayahnya dari sebuah gereja. Martin menghubungi pengirim surat itu. Dia adalah Pastor Roman. Pastor menceritakan bahwa ayah Martin telah menulis surat wasiat. Di dalam surat wasiat itu tertulis bahwa jika ayahnya meninggal, Martin memiliki hak penuh atas semua harta miliknya. Dan jika terjadi apa-apa dengan Martin, maka seluruh harta ayahnya akan menjadi milik gereja.
Semua surat wasiat dan dokumen harta ayahnya disimpan di dalam gereja. Martin akhirnya menyadari mengapa keluarga Thomas tidak membunuhnya dan membiarkannya hidup selama ini. Vicky lalu mengatakan kepada Martin kalau polisi mendatangi rumahnya tadi malam. Vicky mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaan Martin, tetapi polisi memasang CCTV di depan rumahnya. Mereka memperingatkan Vicky kalau dia harus melapor jika Martin menemuinya. Jika tidak, dia yang akan dipenjara. Karena takut, Vicky sudah memberitahu polisi lokasi mereka saat ini. Mendengar itu, Martin langsung berlari pergi untuk kabur. Namun, polisi berhasil menangkapnya. Beberapa bulan kemudian, Lina datang menemuinya di penjara. Martin berkata kepada Lina bahwa semua yang terlibat dalam menjebaknya harus membayar semuanya. Tiba-tiba, seorang polisi datang dan mengatakan bahwa waktu kunjungan Lina Thomas sudah berakhir. Lina Thomas, saya முடிஞ்சு போச்சு. நீ கிளம்பலாம். Martin terkejut mengetahui bahwa nama asli istrinya adalah Lina Thomas, yang ternyata adalah adik dari Paul. Dia juga menjadi salah satu orang yang terlibat dalam menjebak Martin. Lina lalu mengatakan kalau skenario ini sudah mereka susun selama 25 tahun. Dan sebentar lagi, harta milik keluarga Martin akan menjadi milik keluarganya. Lina lalu membuang cincin kawin dan pergi meninggalkan Martin. Beberapa hari kemudian, Vicky masuk penjara untuk membantu Martin keluar. Vicky memperkenalkan Martin kepada pemimpin geng besar di penjara. Mereka meminta bantuan kepada pemimpin geng ini agar membebaskan Martin. Sebagai imbalannya, Martin akan memberikan 1.000 hektar tanah. Anak buah pemimpin geng menemukan orang-orang Thomas yang memberikan informasi tentang Martin di penjara. Mereka memutuskan untuk memata-matai Thomas dari dalam penjara. Pemimpin geng akhirnya berhasil mendapatkan jaminan untuk Martin dan dia akan bebas dalam 10 hari. Sementara itu, Lina terlihat mengendarai sepeda motor besar dan berhenti untuk membeli sesuatu. Anak buah pemimpin geng meletakkan cincin kawin Martin di motornya. Dari dalam penjara, Martin menelpon Lina dan mengucapkan selamat ulang tahun. Hal itu membuat Lina terkejut. Dan film pun ditutup dengan adegan Martin mengatakan bahwa dia akan datang untuk membalas dendam atas apa yang mereka lakukan kepadanya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.